أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan pujian syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan bahwasanya tiada diterima iman seseorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kabar yang kemudian daripada mati, seperti soal mungkar dan nakir, yaitu dua malaikat. Kemudian lagi di antara kesempurnaan iman kita, di antaranya wajib kita beriman dengan sesuatu yang dikhabarkan oleh Rasulullah, di antaranya kabar sesudah kematian. Yang mana satu pertama, iman kepada sesuatu yang sesudah kematian itu termasuk daripada dimasukkan daripada rukun-rukun iman. Karena di antara rukun iman yang kelima yaitu beriman dengan adanya hari kiamat. Hari kiamat itu dimasukkan banyak, di antaranya ada namanya alam barzah, itu hari kiamat juga. Nah, padang mahsyar, adanya titian siratal mustaqim, adanya mizan, adanya surga neraka, itu dimasukkan di hari kiamat. Nah, lalu kalau kita misalnya mengimani dengan hari kiamat, maka termasuk di dalam situ juga beriman kepada hal-hal yang ada sesudah kematian, termasuk ujar sidin, ada malaikat mungkar dan nangkir. Nah, itu termasuk di antara kepercayaan kita. Ujar kata beliau tadi bahwasanya tiada diterima, artinya kada sempurna iman seseorang kecuali membujurakan dan membenarkan akan yang dihabarkan Nabi, di antaranya apa? Adanya kematian dan adanya sesuatu yang berkaitan dengan sesudah kematian, yaitu ada malaikat mungkar dan nangkir. Nah, mungkin kenyataannya macam ini. Kenyataannya bahwasanya mungkin orang tahu aja dengan adanya sesuatu imbal kematian, tahu benar. Cuma yang jadi pertanyaannya, keyakinannya kuatkah, kadakah? Nah, adanya alam barzah insyaallah tahu berataan. Adanya mungkar dan nangkir insyaallah tahu aja berataan. Cuma keyakinannya nang perlu ditanyakan. Kadang-kadang sekadar tahu cuma keyakinannya kurang. Lalu apa? Sekadar tahu adanya surga dan neraka cuma keyakinannya kurang. Bukti keyakinannya kurang, kada mau mempersiapkan daripada perkara surga neraka misalnya. Kada hendak mempersiapkan kayak apa, macam apa, karena menyahuti pertanyaan mungkar dan nangkir. Inggih, padahal inya tahu, cuma keyakinannya kada banyak. Itulah imannya kada sempurna. Tahu ada mungkar dan nangkir kaina, tahu ada alam barzah kaina, tahu ada surga neraka, tahu aja. Cuma tadi kenapa pertanyaannya pina kada tapi hendak masuk ke surga, pina kada tapi takutan lawan api neraka, pina kada gair-gair lawan pertanyaan mungkar dan nangkir, karena dalam barzah pinanya tah. Padahal ditakuni itu wajar, ha? Nah, inggih.
Ya, jadi kembali ini diantara kesempurnaan iman kita pula apa tadi? Wajib kita mempercayai yang dihabarkan Nabi sesudah mati. Di antara sesudah mati yaitu apa? Pertanyaan mungkar dan nakir. Siapa mungkar dan nakir itu? Yaitu dua malaikat yang hebat lagi menakutkan. Nah, inggih. Kalau riwayatnya inggih ini nang malaikat rupa nang umum dulu. Nya karena tergantung siapa yang ditakuni, kayak itulah rupanya. Nah, coba secara umum dulu. Nah, secara aslinya apa? Mungkar lawan nakir itu aslinya memang sangat menakutkan. Dikatakan di sini menakutkan. Karena penjelasan menakutkan, suaranya aja kayak patir aja. Gencang. Hingga bahkan kedua matanya mengeluarkan api. Menakutkan benar itu. Yalah. Nah, inggih. Itu riwayatnya macam itu. Cuma kembalilah enak. Inggih kalau kita lihat perkataan ulama bahwasanya mungkar dan nakir ini karena menghadapi hambanya Allah tergantung siapa yang dihadapi. Bahkan kadang-kadang bisa ini berupa seseorang yang dicintainya, nyamannya. Seseorang yang dikatujuinya, bukan seseorang yang dimurkainya kada. Nah, ini kenapa garang? Karena ini orang nang bagus, nang baik. Bahkan ada kayaknya ketika pertanyaan mungkar dan nakir ini seseorang hamba itu kada menjawab, bahkan berdiam aja. Siapa yang menjawab? Ya amal ibadah. Nah lah, inggi ada amal ibadah sembahyang ada, ibadah puasa ada, ibadah salawat ada, ibadah zakat ada. Kada berkali lagi mah jawab. Siapa yang menjawab akan? Ya amal ibadah. Nah, makanya hadis Nabi riwayat yang awal-awal kan ada nang diantaranya apa? Apabila kita meninggal maka mengiringi sampai ke kubur itu 3 macam gulungan. Itulah 3 macam orang, 3 macam sesuatu. Yang pertama yang mengiringi kita ke kubur itu adalah harta kita bujur. Harta kita mengiringi tak? Inggih. Yang kemudian yang kedua siapa yang mengiringi? Keluarga kita mengiringi juga. Yang ketiga siapa yang mengiringi kita ke kubur sampai ke kubur? Yaitu amal kita. Cuma ketika sudah di dalam kubur 2 kembali, 1 yang tinggal. Yang 2 siapa yang kembali? Harta pasti sudah bulikannya. Kada ada istilahnya nang besi rumah nang ganal ditinggal di sana kada mau. Besi kendaraan nang ganang bagus ditinggal di sana kada mau juga. Pasti dibawa bulik. Yang kedua siapa nang bulik? Yaitu keluarga. Mana ada hakun keluarga bertinggal. Inggih kecuali panungguan itu aja. Nah, inggih. Selain pada itu ada hakun. Bahkan kadang-kadang menjenguk kadang. Sungguh terlalu itu. Hanya meninggal kada dijanguk-janguk, saya iku kada ada menjanguknya keluarganya nih. Kasihan benar itu. Inggih mun di rumah diamal, beramal beribadah dihadiahkan lawan si mayit, inggih bujur harus bagus saja itu. Cuma ini kada ada juga pinanya. Kasihannya inggih lagi di dunia pina aja bang keluarga. Inggih mendekati kisahnya mematuhi. Cuma sudah meninggal dunia ketahuan enggak. Nah, wayah kita sakit ketahuan enggak. Inggih. Nah, itu kembali balataan nang batinggal satu aja yaitu amal kita. Nah, amal inilah nang sampai ke dalam kubur mengawani. Amal inilah nang sampai ke dalam kubur manulungi. Mana dikawaninya kita. Kada kesepian, kadang menyeorangan, kada rami bekawan. Siapa yang mengawani? Amal ibadah. Bahkan karena ketika mungkar dan nakir menanyai, manakuni lawan kita, amal pulang menjawabnya, nyamannya. Nah, ini makanya tadi amal ibadah inilah nang bahasa kitanya diharagu bujur-bujur. Jangan kada diiya-iyakan. Jangan sampai istilahnya dianak tiriakan. Soalnya anak tiri, nang soalnya membantu benar. Ialah ini istilahnya anak bujur tadi, istilah keluarga, harta, nang seorang sayangi, kada membantu juga soalnya. Jangan. Nah, ini. Lalu sampai di sinilah. Nah, ada pertanyaan karena mungkar dan nakir tadi. 2 malaikat yang hebat lagi menakut. Mendapatkan ia akan mayit maka bertanya keduanya. Nah, jadi pastinya karena apabila sudah meninggal dunia pasti didapatinya. Kada ada nang lepas daripada pertanyaan mungkar dan nakir. Inggih, kada nang lepas pasti ditakuninya. Nah, inggih lain jawabang nang kaya kisah Abu Nawas lah. Yalah inggih nang sampai-sampai wasiat lawan si keluarga si anak
kafannya kafan kain yang buruk saja, salahnya di orang-orang wali. Lah inggih si raja ini pulang, si raja ini salahnya wali juga. Harun Ar-Rasyid tuh wali juga. Nah ya lah inggih wali juga, nang Abu Nawasnya wali juga, nang rajanya wali juga. Hendak tahu sampai di mana kahibatan Abu Nawas. Nah ya lah enggak dalam kubur pang kayak Pak, sekalinya napa dalam kubur pun hibat juga Abu Nawas. Datang malaikat mungkar nangkir lah, inggih si raja sudah tahu, sudah cari-cari bagaimana Abu Nawas dalam kubur, batabuk jo dihiga sabuting kubur nang kayak apa supaya kau mendengar kayak apa mau apa inggih Abu Nawas nih hibatnya sampai ke kubur kadakah salahnya bujur sampai ke kubur. Datang dua malaikat, ujar malaikat inggih hendak mana nyai hadang dulu ujar Abu Nawas, ujar kita aku ini sudah lawas matinya, buktinya apa bajunya buruk itu nah dihiga itu nang hanyar matinya. Nah baiklah higa situ ikam mau jar Abu Nawas bahasa kitanya langsung aja raja, masya Allah raja dasar hibat Abu Nawas itu wali bang lah. Nah wali bang, cuma riwayatnya Harun Ar-Rasyidnya wali juga, ini dasar kayak itu. Nah orang wali-wali ini kayak bakal kalahan sebenarnya kembali kepada Allah juga nanya. Nah lah inggih. Nah kembalilah. Nah jadi kada dapat luput daripada pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir lah. Nah inggih makanya orang meninggal tuh lah inggih apabila sudah bulikan barataan kali lagi usia datang ama. Nah makanya lah inggih supaya jangan takajud rumah hanyar mengarahnya lah kayak kita tuh rajin lah kalau min apa kawin kalau min tuha adalah saya ikung dua tinggal mengawani, jangan langsung bulikan barataan. Nah ini orang hanyar lah inggih nang kawan bini on mintuha itu aja lagi. Nah ya lah inggih jadi apa dikawani dulu ya. Kadang-kadang orang ada harta ada lebihan batunggu supaya pak apa aja orang tuh bahasa kitanya tuh supaya jangan takajud tadi. Nama himung-himungi dahulu. Nah ya lah dihimungi dahulu lah, apalagi misalnya diberi hadiah sembahyang hadiah dahulu. Kenapa? Supaya jangan takajud. Ini malam pemulaan ini. Lah inggih nang masa alam barzah. Nah inggih kembali. Jadi kada pun yang lepas daripada pertanyaan mungkar dan nangkir tadi. Nah inggih. Maka bertanya keduanya. Nah inggih kaina nang ditakuni mungkar nangkir itu barataan baik orang kafir atau orang beriman. Barataan itu. Nah inggih kada nang lapasnya munafik ditakuni juga. Nah inggih sama aja barataan. Dengan bahasa Arab riwayatnya itu. Nah dengan bahasa Arab, cuma kalau aja pertanyaan misalnya kayak apa menjawabnya amun di dunia ini kada paham bahasa Arab, tenang aja. Karena di dalam akhirat itu sampai ke surga itu bahasanya sabuting bahasa Arab. Nah makanya jar Nabi itulah walaupun kita ini kada bisa udah kasana dibisakan Allah Taala kayak taala. Nah inggih makanya jar Nabi aku nih cinta dengan bahasa Arab. Lah aku cinta dengan bahasa Arab dengan 3 alasan. Inggih kita nih cinta juga bahasa Arab kayak Nabi kan. Lah inggih jangan bahasa apa Inggris saja yang dicintai, benar bahasa Arab cintai juga. Ya Allah inggih kenapa ujar Nabi aku cinta dengan bahasa Arab, kita kayak itu juga. Kenapa alasan ujar Nabi jadi cinta bahasa Arab? Pertama ujar Nabi aku adalah orang Arab. Nah ini hubbul watan minal iman nih, cinta kampung, cinta tanah air sebagian daripada iman. Kita ini bisain kampung, kita sayangi, kita cintai, kita haragu, kita ramiakan, itu cinta tanah air ngarannya. Cinta kampung ngarannya itu masuk daripada iman ya Nabi. Lah jangan kampung orang aja dirami, kampung saurang nanyata. Nah lah inggih lah jangan kalau orang aja di kampung saurang kada tajagai, jangan. Lah nyatanya di kampung saurang jiran tetangga sarang itu nang diharagu diramiakan. Kenapa? Hubbul watan minal iman. Ujar Nabi aku kenapa cinta dengan bahasa karena aku orang Arab. Yang kedua kenapa aku cinta dengan bahasa Arab? Ketujuh karena Al-Quran bahasa Arab lah. Nah kan ini jadi kita nih belajar bahasa Arab karena Al-Quran bahasa Arab lah. Nah ini jangan sampai kita ini jahil dengan bahasa Arab. Kenapa? Al-Quran itu bahasa Arab. Aku jarang juga baca Al-Quran, sembahyang tuh Al-Quran dibaca. Nah berarti kita ini tak baca sebenarnya. Lah ini kadang mungkin kita ini bapak dah aku jar hendak belajar Al-Quran kada tapi tak baca juga misalnya aja kada belajar dusta. Kenapa jadi dusta? Dalam sembahyang Al-Quran banyak Fatihah Quran, surah menyurah Al-Quran,
Lalu bapak dah kata baca Quran dusta. Lalu apa? Sama dengannya wajib juga baca Quran. Nah, sama dengannya. Lah kenapa kalau memaham pertama mengaji Al-Qur'an itu hukumnya sunat. Mengaji Al-Quran itulah mengaji bacaan Quran nang bagus nang benar awalnya hukumnya sunat. Inggih kayak itu dah lah. Apabila sudah membacanya hukumnya wajib benar. Nah, inggih lalu kadang-kadang tuh kita macam ini, aku jarang juga baca Quran lalu kadang kuliah belajar. Nah, itu tadi dusta tadi. Nah, yalah inggih. Jadi sama dengannya kita ini memang wajib belajar juga bahasa Arab khususnya Al-Quran. Jangan sampai tak salah baca Quran lah. Inggih, kalau nyata salah membaca Quran itu kayaknya bukan pahala yang didapat, dosa yang didapat. Nah makanya aku jangan hak belajar itu jar. Misalnya toh, karena takutan berdosa, kalau kita kada belajar makin banyak jauh dari pahala. Lah inggih makin kita kada membaca, makin kita kada belajar, makin jauh dari dapat pahala. Nah, amunnya kita sudah belajar, sekalipun salah bacaannya sudah ada keampunan daripada dosa. Nah, itu nang kita cari lah. Nah, inggih. Jadi yang kedua, alasan ujar Nabi, kenapa aku cinta bahasa Arab? Karena Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Yang ketiga, kenapa cinta dengan bahasa Arab ujar Nabi? Karena di akhirat bahasa Arab. Nah, jadi kan ada lagi bahasa Banjar, bahasa Binuang ada lagi itu. Nah, ada bahasa Arab beratan, karena bisa beratan kayaknya paham beratan. Nah, yalah inggih. Nah, inggih. Jadi mulai di dalam kubur ada bahasa Arab kan mana pun nih. Malaikat nih, la namar rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Banyak pertanyaan malaikat nih. Inggih siapa, apa agamamu, siapa nabimu, siapa temanmu, angka itu. Inggih. Lalu kata-katanya pertanyaan mungkar dan nangkir sudah ketahuan, bocor sudah pertanyaannya. Lah inggih. Lalu kita ini kadang kalau kita bisa memaham, berarti jawabannya mana aja? Apa jawabannya? Islamu dini, Islam agamaku, wa Muhammadun nabi, Muhammad nabiku, wal Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku. Dihafal mulai hidup nih kawalah. Kada kawa. Lah, kenapa kadang jadi kada kawa? Karena di situ tadi amal ibadah nah menjawabnya. Lah, inggih walaupun riwayatnya karena roh kita ini dikembalikan. Lah, inggih kalau orang mati itu kalau kada dikembalikan, siapa yang menerima nikmat, siapa yang menerima azab, lalu dikembalikan Allah karena roh itu. Nah, lalu ada sakit, lalu ada nyaman. Kenapa rohnya dikembalikan kalau nyenang sama tamatan nang kada baruh tadi kalau ada sakit kada nyaman Nah, yalah inggih kita bujur kaku aja. Cuma ketika sudah dalam kubur dikembalikan Allah rohnya. Nah, macam itu lalu karena inggih merasa nikmat, merasa ajab, merasa juga. Nah, inggih. Jadi kembali ke kawa kita mah apa-apa berdahulu. Cuma tadi kita kembalilah kenapa kita diberitahukan riwayat inilah pertanyaan mungkar nangkir, inilah jawabannya supaya kita ini kawa menyesuaikan. Hendak menyambat agamaku adalah Islam, seorang jauh benar daripada agama Islam kelakuan. Jadi kada sesuai. Lalu kita tahu nih sesuaikan sesuaikan lawan kaina pertanyaan Islam agamaku, berarti aku nih gawian kau jangan jauh dari aturan Islam. Wa Muhammadun nabi, Nabi Muhammad nabiku, jangan sampai jauh daripada gawian nabi kelakuan. Lah inggih, apalagi awal Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku, artinya apa? Sembahyang rancaki kan kayak itu. Nah, inggih supaya jangan basulisihan. Nah, lalu itu pertanyaan itu lalu apa hikmahnya tuh dipadahkan daripada pertanyaannya, bukan bahasa kitanya mau malaman maha pali kada kawa. Nah, inggih. Nah, bertanya keduanya lah inggih. Maka ada alang-alang lah inggih pertanyaan mungkar nangkir ini apabila dapat menjawabnya syukur, apabila kali dapat bang disiksanya. Nah, itu halah nang sampai ketika disiksanya itu ini ada memiliki gada itu bahasanya pukul. Apabila dipukulnya satu kali pukulan itu sampai 7 lapis bumi tapajalnya. Inggih mbah sudah tapajal dicungkilnya pulang ke atas. Nah itulah. Nah inggih itu riwayatnya tah. Cuma itu nang ibadahnya kada ada. Nah amalnya buruk tadi. Amalnya bagus tadi, rupanya aja bagus. Lah inggih namanya ini aja kada kasar lah, mananya bagus marabbuka. Misalnya bagus nyamannya ya lah inggih, apalagi nama menjawab kada seorang berdiam aja duduk nama menjawab amal ibadah. Nah, inggih ada macam itu kisahnya.
Nah, bertanya keduanya itu daripada tauhid dan agama dan risalah dengan katanya marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, artinya siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siapa nabimu. Nah, itu pertanyaannya diantaranya tah. Nah, lagi jadi kembali tadi kenapa diberitahukan riwayat-riwayat nih tentang pertanyaan mungkar nangkir, apakah supaya nyaman menyambat kada, supaya kita ini kaum menyesuaikan lawan pertanyaan tadi. Sesuaikan yang mulai di dunia dahulu. Engge bujur-bujur, engge Tuhan itu memang Allah Ta'ala, kada nang lain toh, kada syirik kada. Nah, engge bujur-bujur agama memang Islam, supaya kita ini kaum memadahkan mengaku agamaku Islam apabila sesuai gawian kita lawan aturan Islam. Nah, macam itu. Nah, kemudian dan kedua malaikat itu pun yaitu permulaan fitnah kemudian daripada mati. Nah, engge. Jadi pertanyaan mungkar dan nangkir itu disambat adalah awal-awal fitnah daripada imbah kematian. Karena pertanyaan mungkar nangkir itu disambat fitnah, artinya kada nyaman. Ditakuninya pun tuh kada nyaman. Enggih, ditakuninya itu sudah fitnah, sudah azab, sudah kada nyaman ditakuninya tak. Nah, ialah amunnya kau tuh jangan ditakuninya, amunnya kau tuh pun jangan sampai salah menjawabnya macam itu. Nah, enggih. Lalu kata beliau lagi apa? Lagi wajib atas mereka itu percaya akan. Nah, habis sudah itulah. Nah, enggih. Jadi habis sudah itu kisah malaikat. Jadi yang pertama ketika kita nih masuk ke alam kubur, ke alam barzah ngarannya. Lah, enggih ke alam barzah karena alam itu banyak. Kalau kita belum lahir ngarannya alam rahim ngarannya. Alam juga ngarannya. Alah, inggih nang sangka kita manusia nih ketika di alam rahim itu sudah paluasnya. Nah, ya Allah inggih sanya keluar namanya alam dunia. Apa sampai situ aja kah kada mati kena ngarannya alam barzah ngarannya. Nah, ada alam barzah ngarannya itu di kematian tadi. Nah, alam barzah itu lah inggih memang riwayatnya lah inggih alam barzah itu bukan sekadar nang kaya kita lihat di mata saliber awak manusia aja. Kalau alam barzah kan ngarannya lain pulang kayak alam dunia nah macam ini bang alam dunia. Kalau alam barzah bang itu pulang diantaranya bisa Allah Ta'ala jadikan lebih luas daripada mata memandang, bisa yalah itu alam barzah namanya. Inggih beda lawan alam dunia. Alam dunia ini nah kayak kita pandang nih bang itu bang sudah kadang kalau ditambah kadang kalau dikurang. Alam barzah bisa berubah-ubah lah, itu alam barzah ngarannya. Percaya kita. Nah, ketika kita mati itu yang pertanyaan yang pertama dulu adalah pertanyaan mungkar dan nangkir kita dapati kena. Nah, kemudian yang kedua lagi dan wajib pula atas mereka itu percaya akan siksa kubur bagi orang yang maksiat. Nah, pulang ada namanya kita percaya di kubur itu disiksa. Inggih kau hajalah merasakan tentang siksaan kubur. Iya tadi jar kita dikembalikan roh tadi, dikembalikan roh kita tadi, lalu bisa kalau mendapat siksa kesakitannya mendapat azab tadi. Ada siksa kubur. Nah, siksa kubur luar biasa. Inggih apalagi kalau kita membahas orang yang meninggalkan sembahyang fardu nih, orang yang meninggalkan sembahyang wajib 5 waktu nih, inggih napa di kuburnya mendapat siksa Allah Ta'ala himpit kuburnya. Nah, itulah nang sampai tulang nah pengarahnya balabarnya ini tasulisih satu dengan yang lainnya berarti kipit benar. Allah Ta'ala nyalakan api dalam kuburnya, itu siksaannya tuh orang meninggalkan sembahyang. Nah, apalagi Allah Ta'ala adakan ular yalah di dalam kuburnya, apabila sekali mematuk ular tadi maka lunuh daripada batang tubuhnya, lunuh karena wisanya luar biasa. Itu siksa di dalam kubur bagi siapa? Di antaranya bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Nah, itulah naudzubillah Nah, itu siksa dalam kubur. Dan juga ada kesenangan bagi orang yang beribadah. Ada juga kesenangan. Lah, ini kesenangan rumah luar biasa lah. Ini kalau riwayatnya tuh macam ini. Kalau orang mendapat siksa dalam kubur itu, ini kalau mendapat siksa dalam kubur tuh itu seakan-akan itu lawas benar. Lawas benar. Cuma kalau hanya orang mendapat nikmat dalam kubur seakan-akan satu saat benar di kubur kiamat harinya. Nah, padang mahsyar saninya. Nang kaya orang napa? Inggih nyamannya tuh. Nang kaya orang hanyar kawin ya kaita. Ah, ya lagi nyaman tuh bang. Ada kerasaan siang harinya.
kada karasan sih siang artinya apa kada karasan hari kiamat salinya lain orang nang sakit nih nang kada nyaman nih asa gelisah tuh bang lawas bener inggih menyiangakan hari sakit gigi malam sakit gigi malawasnya siang kenapa jadi hendak siang hendak nukar ke apotek tibet nah lawas bener siang tuh hanya siang tuh nah lain orang nang makan kanyang guring baya bangun siang langsung nyamannya kan kayak itu nah itu di alam kubur macam itu kayaknya nah ini baya memuncilak hari kiamat harinya kenyamanan nah ini dan bahwasanya sekalian itu benar maka jikalau menyiksa Allah Ta'ala akan orang yang berbuat maksiat yaitu dengan adilnya dan jikalau memberi kesenangan Allah bagi orang hambanya yang berbuat taat maka yaitu dengan anugerah atau rahmatnya tiada atas sesuatu daripada itu. Nah kita yakin inggih Allah Ta'ala ada menyiksa Allah Ta'ala ada beri nikmat cuma menyiksanya Allah dengan adilnya. Tuhan adil kada mungkin orang yang maksiat ke surga kada mungkin karena kadang mungkin Tuhan itu bisa aja Tuhan itu kadang kalau dipaksa cuma Tuhan itu adil nah itu aja inggih kadang mungkin orang nang nah pengarangnya jaka bahasa kitanya orang nang maksiat ke dalam surga orang nang beribadah ke dalam api neraka kadang mungkin kenapa jadi kadang mungkin ketika orang maksiat ke neraka adil Tuhan orang nang beribadah ke surga kasih sayang Allah Ta'ala nah itu lah inggih jadi jangan sampai karena keyakinan kita beribadah kada beribadah surga neraka terserah Allah Ta'ala aja kada mau. Nah, tinggal situ dulu lah. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Ta'ala ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Nabi Al-Fatihah.